hal itu ya. Mhm. Mungkin beda sama sekarang. Sekarang semua orang sudah lebih aware. Mhm. Dan kamu, menurut aku, kamu sudah menolong banyak sekali orang karena kejujuran kamu. Hmm. Apa yang buat kamu akhirnya memilih untuk speak up waktu itu? Karena aku ngerasa sendiri banget waktu itu. Aku ngerasa waktu belum paham aku tuh kenapa gitu dan bahwa yang aku alamin tuh manusiawi. Untuk ngerasa sendiri, lost, di misunderstand sama teman-teman, dijudge, dianggap aneh. Terus sampai ada ketahuan bahwa oh aku tuh udah stres sampai aku depresi waktu umur 17 itu. Dan aku didiagnosa bipolar disorder. Di situ semakin banyak aku ngomong sama orang-orang yang mengalami hal yang sama, aku semakin ngeh kalau ternyata banyak yang ngerasain alone itu juga gitu. Dan aku speak up karena feeling alone tuh sakit banget rasanya. Dan aku nggak pengen orang-orang di luar sana ngerasa itu lagi dan lagi dan lagi terus menerus tanpa ada kayak help datang ke mereka gitu. Jadi aku berharap kalau misalnya aku sekarang di podcast kamu gitu, terus misalnya ada kayak anak remaja 17 tahun yang lagi ngerasa kayak gitu mentally, terus dia nonton ini terus dia ngerasa, wow ini dibahas loh kayak struggle gue, cobaan hidup gue tuh dibahas dan ternyata it's gonna be okay, terus jadi ngerasa dia kayak punya temen. Mhm. Itu goal aku sih. Mhm. Aku pengen nemenin orang-orang yang ngerasa kayak gue gak mungkin bisa punya orang yang ngertiin gue gitu. Mhm. Tapi ada ketakutan nggak waktu kamu pertama kali speak up? Enggak sih, karena lebih berasa kayak aku butuh gitu loh. Mhm. Aku ngerasa kalau gue nggak speak up, tujuan hidup gue jadi nggak ada. Mhm. Jadi kalau aku nggak speak up, aku malah ngerasa aku bakal mati inside gitu. Mhm. Jadi kayak harus jadinya. Apa hal terbesar yang kamu pelajari sampai akhirnya sekarang yang aku lihat kamu sudah jauh lebih mencintai diri kamu sendiri? Oke. Iya, kayaknya ini sih kayak blessing in disguise ya, Mhm. maksudnya kayaknya itu kan orang bisa ngeliat tuh diagnosa mental illness gitu kan sebagai kayak musibah. Tapi aku ngeliat ini dengan datangnya dia, misi hidup aku tuh jadi come to life gitu, jadi hidup gitu. Karena aku jadi belajar dengan adanya bipolar disorder gimana untuk lebih mencintai diri sendiri yang tadinya tuh aku nggak tahu caranya. Mungkin kalau aku nggak ada kondisi bipolar, Mhm. aku selamanya nggak akan mencintai diriku dan aku bakal baik-baik aja di balik segala guncang manusia gitu ya. Mhm. Tapi karena aku udah sampai ke mentoknya ini, kondisi mental itu. Jadi aku kayak harus dipaksa harus belajar untuk bangkit, belajar untuk happy, belajar untuk nyayangin orang lain dan ternyata untuk nyayangin orang lain aku harus sayangin diriku